Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lenia Triputri Nur Hidayat dari Manajemen 19A. Saya akan menjelaskan mengenai pasar modal. Apa itu pasar modal? Industri keuangan sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Jika diibaratkan, perekonomian Indonesia adalah tubuh kita dan industri keuangan adalah sistem kardiovaskuler yang mensuplai darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Pasar secara harfiah adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Namun, dalam konteks modern saat ini, pasar adalah mekanisme transaksi atau tempat terjadinya transaksi yang bisa terjadi dimanapun. Dalam perekonomian Indonesia, uang diperoleh dari dua sumber, yaitu pasar keuangan dan pasar modal. Pasar keuangan yaitu pasar yang menyediakan produk-produk pendanaan jangka pendek, sedangkan pasar modal adalah pasar yang menyediakan produk-produk pendanaan jangka panjang. Pasar keuangan meliputi produk-produk perbankan seperti pinjaman modal kerja, investasi, dan lain-lain. Pasar modal merupakan tempat bertemunya investor yang sifatnya jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, derivatif efek, dan sukuk. Pasar modal terbagi menjadi dua kategori pasar, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar yang terjadi pada saat perusahaan pertama kali menawarkan produk baik saham maupun obligasi. Pasar sekunder yakni yang bertemu adalah pihak investor satu dengan investor lain yang sudah memiliki produk pasar modal baik saham ataupun obligasi. Lalu ada fungsi dari pasar modal. Yang pertama adalah fungsi ekonomi, yaitu pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana. Menyediakan pendanaan baik untuk ekspansi pabrik, untuk mengakuisisi perusahaan lain, untuk memperbesar perusahaannya. Juga ada fungsi keuangan, yaitu pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan. Adapun beberapa manfaat bagi pasar modal, yaitu yang pertama, penyebaran kepemilikan perusahaan sebagai tempat untuk pembayaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Perusahaan bisa menawarkan sahamnya kepada seluruh masyarakat luas sehingga dapat menjadi bagian dari perusahaan sebagai pemilik. Yang kedua, keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Kemudian ada sejarah pasar modal di Indonesia. Pasar modal hadir sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1912, pemerintah Belanda saat itu menguasai Indonesia, membangun cabang Bursa Efek Amsterdam di Jakarta yang saat itu disebut Kota Batavia. Saham yang diperdagangkan yaitu saham perusahaan Belanda yang memiliki investasi di Indonesia seperti perkebunan Belanda yang memiliki area perkebunan di Jawa, Sumatera, dan bagian Indonesia lainnya. Perkembangan pasar modal di Indonesia tidak berjalan dengan mulus karena terkena dampak Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1950-an, Indonesia kembali mencoba untuk menghidupkan pasar modal tersebut. Namun, sekitar tahun 1958, pasar modal mengalami mati suri karena saham yang diperdagangkan dari perusahaan Belanda itu disita oleh pemerintah Indonesia. Pada Orde Baru tahun 1977, pasar modal kembali hidup dengan didirikannya Bapepam. Bapepam mendirikan bursa efek saham pertama adalah PT Semen Cibinong pada tahun 1982. Bursa Efek Indonesia didirikan pada 13 Juli tahun 1992, merupakan swastanisasi dari Bursa Efek Jakarta yang sebelumnya masih merupakan bagian dari pengawas dan Badan Pelaksana Pasar Modal. Badan pengawas dan Badan Pelaksana Pasar Modal itu sendiri kemudian hanya dijadikan sebagai Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu Badan Pengawas Independen yang mengawasi pasar modal Indonesia, yaitu PT Bursa Efek Surabaya dan PT Bursa Efek Jakarta. Selanjutnya lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.
Bursa Efek Jakarta juga berkembang dengan mengotomatisasi operasional perdagangannya dengan membangun Jakarta Automated Trading System. Kemudian ada instrumen pasar modal. Yang pertama yaitu saham, merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan investor. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi tersebut memperoleh pinjaman dana dari pembeli. Yang ketiga ada reksadana, yaitu merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Lalu yang keempat ada hak memesan efek terlebih dahulu, diterbitkan pada saat penawaran umum terbatas. Dan yang kelima ada waran, yaitu efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu ada order driven market system. Dengan sistem ini berarti pembeli dan penjual sekuritas ingin melakukan transaksi harus melalui broker. Investor tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa. Dan yang kedua ada sistem lelang kontinu atau continuous auction system. Dengan sistem ini harga transaksi ditentukan oleh penawaran supply dan permintaan atau demand dari investor. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi di negara. Pasar modal menjadi tempat terbaik dalam hal berinvestasi karena dapat saling menguntungkan pihak terkait. Cukup sekian penjelasan mengenai pasar modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.